Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di podcast Ceruk Berpikir bersama Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Kita kali ini kedatangan lagi Astrid Haura. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ini jauh-jauh Astrid dari satu Tangsel ya, dari daerah Tangerang Selatan ya. Dan acara kita ini juga disponsori Astrid oleh di endorse juga. Sama siapa Kak Adi di endorse-nya? Ini namanya Keripik Bang Rizal. UMKM. Mempromosikan UMKM demi kehidupan yang lebih baik di saat pandemi COVID-19 ini. Betul. Ini kita belinya jauh sekali. Iya, jauh sekali. Di stasiun Tebet. Dekat sini stasiun Tebet. Siap. Yeah. Boleh aku yang buka Kak Adri? Oh boleh. Oh mau buka? Udah. Supaya podcast kita beda dari podcast-podcast yang lain. Kita tampil buka ya udah. Oke. Ini sore ya. Selamat sore penonton-penonton Dialektik sekalian. Kembali lagi bersama kami di dalam podcast Ceruk Berpikir. Pada hari yang bahagia ini, kita akan membicarakan tentang sesuatu yang mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh para penonton setia dunia lain. Setuju nggak sih Kak Adri? Iya bisa. Dunia lain atau uka-uka. Percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya. Sarah Wijayanto. Atau Junarisa. Nancy Judge. Oh iya. Ya bisa. Nancy. Karena kita akan membicarakan suatu topik yang terkait dengan konten-konten di acara-acara tersebut gitu. Tenang, bukan konspirasi yang kita akan bicarakan, tapi lebih ke sebuah apa Kak Adri? Menguak fakta yang sudah terungkap tapi akan kita ungkap lagi kebenarannya. Betul. Tanpa embel-embel konspirasi jadi fakta. Jadi sebetulnya apa sih Kak Adri yang akan kita bahas? Ini ceritanya anak indigo nih. Oh, bukan dong. Kalau anak indigo emang ini konten indigo ini di Dialektik termasuk yang paling trending ya. Oke. 2,7 juta viewers. Biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Dialektik. Kita mau bahas ini nih Astrid tentang Freemason. Jadi tentang mistisme di Eropa ya, di Barat. Di Barat. Ya, teosofi itu. Oke. Itu kita bahas karena kita sudah tahu lah kalau di tanah Jawa ini Nusantara ini sudah terlalu banyak mistisme. Ternyata Barat itu juga mempercayai ya. Iya. Nah, itu bagaimana? Kak Astrid menurut Kak Astrid sebagai tokoh hubungan internasional, yang menggiat di hubungan internasional. Iya. Sebetulnya secara esensi hubungan internasional itu ilmu yang lebih muda daripada ilmu mistis. Pengetahuan tentang mistis ini, knowledge about mythical things. Ya, tapi kalau kita bicara tentang Freemasonry itu kan orang-orang banyak yang mengaitkannya dengan konspirasi bahwa Freemasonry ini punya agenda Zionisme, membentuk a new world order, one world order. Sebetulnya Freemasonry itu awalnya adalah sekumpulan tukang batu yang mereka ini mempraktikkan sesuatu yang spiritual gitu. Karena tujuan mereka pada dasarnya adalah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi suami yang lebih baik lagi. By the way, Freemason ini khusus untuk laki-laki gitu. Jadi adalah sebuah perkumpulan persaudaraan, fraternity atau brotherhood bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi bagaimana mereka sebagai manusia itu bisa menjadi insan yang lebih baik lagi, suami yang lebih baik lagi, seorang tukang batu yang lebih baik lagi, dan mereka mencapainya itu dengan suatu praktik-praktik spiritualisme kayak gitu. Nah, terkait dengan sejarah dari Freemasonry sendiri, karena ini adalah organisasi yang esoterik atau rahasia gitu, eksklusif, hanya untuk beberapa orang tertentu, dan itulah alasannya kenapa Freemasonry ini dikulik-kulik sebetulnya apa sih, sampai akhirnya orang yang nggak tahu, orang yang mungkin pengen tahu tapi nggak ketemu jawabannya, akhirnya menyerah dan mengistilahkan Freemasonry sebagai
organisasi antek-Zionis. Padahal sebetulnya bukan gitu. Kalau kita ngelihat sejarahnya lagi memang agak sulit untuk ditemukan, Kak Adri. Dari mana awalnya sebetulnya Freemasonry ini berasal dan kapan Freemasonry ini dibentuk itu beda-beda. Setiap orang yang menulis tentang Freemasonry itu ya beda-beda lah. Ada yang mengatakan bahwa Freemasonry ini awalnya dari orang-orang Mesir kuno, orang-orang yang membangun piramid di Mesir, kemudian mereka bermigrasi ke Skotlandia, gitu kan? Karena banyak hal gitu. Karena Freemasonry ini dari dulu mempunyai banyak pengikut gitu. Dan ya suatu aku juga aku buka sendiri. Lanjut. Dan suatu ajaran yang banyak pengikutnya artinya akan mempunyai massa yang banyak. Dan massa yang banyak ini pada akhirnya kan bisa digerakkan untuk banyak hal yang mungkin dianggap sebagian orang sebagai suatu ancaman gitu. Jadi kalau dari beberapa sumber, orang-orang dari Mesir kuno ini mereka bermigrasi ke Skotlandia, terus mereka ini dianggap sebagai ancaman oleh Paus Clement kelima kalau nggak salah, dan Raja Prancis kalau nggak salah. Mereka ini melihat orang-orang Freemason ini hidupnya damai gitu, terus pengikutnya banyak, jadi timbul mungkin suatu ketidaksukaan di situ karena mereka sebagai pemimpin agama dan pemimpin suatu institusi kerajaan itu merasa dominasinya itu dikalahkan, mungkin ya seperti itu. Kita hanya bisa berspekulasi di sini, Kak Adri, karena ya seperti yang dibicarakan sama banyak orang, Freemason itu adalah organisasi rahasia gitu, walaupun sebetulnya nggak rahasia-rahasia banget. Cuma ya kita hanya bisa berspekulasi lah, banyak sumber, cuma kita harus tetap berpikir juga gitu. Nah, akhirnya balik lagi ke sejarah Freemasonry tadi, orang-orang Freemason ini pada awalnya disambut dengan baik oleh Paus Clement yang kelima dan Raja Prancis. Tapi kemudian sikap yang bersahabat tersebut berubah menjadi sebuah tindakan penyiksaan oleh Paus Clement kelima ini. Jadi pada akhirnya pemimpin dari Freemasonry itu dibakar hidup-hidup oleh Paus Clement kelima. Akhirnya mereka itu banyak yang bermigrasi ke daerah-daerah lain gitu kan. Terus mereka ini menyamar menjadi seorang arsitek kayak gitu. Jadi kalau kita pahami Freemason memang secara etimologi itu kan memang tukang batu gitu. Cuma dalam sejarahnya itu mereka sebetulnya adalah seorang spiritualis yang kemudian terpaksa untuk migrasi ke daerah lain dan menyamar menjadi arsitek gitu. Menyamar menjadi tukang batu juga karena ada beberapa tingkatan gitu, dan orang-orang taunya mereka tukang batu aja gitu tanpa tahu mereka adalah seorang spiritualis yang kalau katanya Albert McKee mencari kebenaran yang hakiki, mencari divine truth, dan itu menjadi suatu tujuan yang esensial bagi seorang Freemason. Seperti itu, Kak Adri. Nah, dalam sejarahnya memang Freemason ini dinamis sekali ya. Jadi mereka itu sering sekali dipakai oleh kerajaan Inggris untuk diminta bantuannya membangun gereja-gereja. Inggris kan waktu itu masih menganut agama Katolik kan. Dan seperti yang kita tahu, gereja-gereja Katolik itu bangunannya mewah sekali konstruksinya. Jadi tukang-tukang batu ini kerjaannya banyak saat itu karena banyak sekali bangunan yang dikonstruksikan di Inggris. Misalkan Westminster Abbey, St. Paul's Cathedral, dan lain-lain. Tapi semuanya berubah ketika Raja Henry ke-8 di abad ke-16 itu mengubah tatanan keagamaan Inggris menjadi kepercayaan Kristen Anglikan gitu. Dengan perubahan Kristen Inggris menjadi Kristen Anglikan dari Katolik, itu berdampak juga ke arsitektur Inggris. Akhirnya arsitektur yang ornamennya banyak sebagaimana kita temukan di gereja Katolik itu berubah jadi lebih simple, jadi lebih praktikal lah gitu. Dan akhirnya
tukang batu ini jadi semakin tersisihkan di masyarakat. Pada akhirnya their true color keluar. Mereka yang memang awalnya gerakan spiritualis ini akhirnya karena tidak ada kerjaan sebagai tukang batu yang memadai, akhirnya mereka semakin dikenal masyarakat sebagai orang yang spiritualis. Karena kalau nggak ada kerjaan, mereka mempraktikkan ajaran-ajaran spiritual tersebut. Dan akhirnya itu mengundang masyarakat-masyarakat yang memang tertarik kepada ajaran spiritualis untuk bergabung ke dalam Freemasonry. Sebagaimana yang kita tahu juga dari sejarah, orang-orang Inggris yang masuk ke dalam suatu komunitas yang sangat prestisius saat itu, Royal Society, itu banyak sekali yang masuk ke Freemasonry. Mungkin setengah dari anggota Royal Society itu masuk Freemasonry. Adalah sangat-sangat prestisius bagi orang kalau misalkan masuk Royal Society itu, karena mereka harus pinter, ilmuwan gitu kan. Mereka ini yang pada akhirnya mereka dengan bergabungnya mereka dengan orang-orang Freemason ini, mulai ada suatu reformasi bagi orang tukang batu ini untuk membentuk suatu konstitusi gitu. Jadi di tahun 1717 dibuatlah konstitusi Freemason yang pertama. Seperti itu. Dan itu 1717 itu adalah pembentukan Grand Lodge England yang pertama gitu. Jadi 4 loji yang ada di Inggris itu digabungkan menjadi satu. Di tahun 1723 konstitusi pertama dibentuk, terus konstitusi kedua ada revisinya juga di tahun 1736 atau 38 kalau nggak salah. Dan dari situlah Freemasonry ini dianggap sebagai suatu fraternity yang terkenal di dunia. Awalnya karena ada konstitusi tersebut gitu. Sampai akhirnya orang-orang banyak masuk Freemasonry di luar Inggris gitu kan. Dan akhirnya di Perancis juga banyak. Organisasi inilah yang kemudian menginspirasi orang-orang Prancis seperti Robespierre dan Jacobits ya kalau nggak salah ya, hingga pada akhirnya mereka melakukan revolusi Prancis. Dan organisasi ini pula lah yang dianut oleh George Washington dan kawan-kawannya yang merupakan founding fathers dari berdirinya negara Amerika Serikat. Seperti itu. Gitu Kak Adri, kalau Freemasonry. Freemason. Kalau Theosophy itu bagaimana sejarahnya? Kalau Theosophy sepertinya Kak Adri yang lebih paham ya tentang Freemasonry. Tentang Theosophy. Cuma kalau Theosophy sendiri ini memang tidak lepas kaitannya dengan Freemasonry, Kak Adri. Berkaitan. Kita main quiz mungkin ya. Coba. Kalau saya ahli banget. Gimana? Yang membuat Theosophy, yang mendirikan Theosophy Society pertama kali itu siapa, Kak Adri? Wow. A. Benjamin Franklin. B. Alexander the Great. Atau C. Helena Blavatsky. D. Coba Haji Bolot. Enggak, Blavatsky. Benar, penonton sekalian. Blavatsky adalah pendiri dari Theosophical Society. Itu komunitasnya. Inti ajarannya adalah Theosophy. Gitu, Theosophy itu sama Sufi beda? Beda sama Sufi. Cuma ya ada kaitannya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan, Kak Adri. Jadi kalau Theosophy sendiri ini memang tidak akan bisa ada tanpa adanya Helena Blavatsky. Gitu. Helena Blavatsky ini adalah orang Rusia, dia juga punya darah Jerman. Dia tulisan H.P. Iya. Petrovna. Iya, karena bapaknya namanya Piotr. Kalau orang Rusia itu kan sistem penamaannya seperti itu. Blavatsky nama mantan suaminya. Kalau dia janda ya? Iya, dia janda. Ya gak apa-apa kan nanya. Betul. Bukan sesuatu yang memalukan. Bukan. Biasa aja. Jadi Blavatsky itu kalau dari bapaknya marganya von Hahn. Marga Jerman banget ya. Cuma ibunya itu memang
orang Rusia, punya darah Rusia, keturunan Perancis juga, dari Huguenot kalau nggak salah. Dan dia ini lahirnya di Rusia ya, lahirnya di Rusia di tahun awal-awal abad ke-19. Dan pas dia lahir itu sudah menderita Blavatsky ini sebetulnya Kak Adri. Karena dia lahir langsung kena kolera. Oh, kolera. Ya, dan bapaknya tidak ada ketika dia lahir karena bapaknya ini adalah seorang militer gitu. Lagi perang itu ya. Lagi perang. Jadi untungnya Blavatsky sembuh dari koleranya, akhirnya dia dibaptis sebagai seorang penganut Rusia, gereja Ortodoks Rusia. Kemudian dia itu mengalami masa kecil yang dinamis sekali Kak Adri, karena berpindah-pindah tempat dari Rusia ke Ukraina gitu. Kenapa dia pindah-pindah? Karena bapaknya militer, jadi ikut pos bapaknya. Oh iya, tugas seperti ya. itu Kak Adri, ikut tugas bapaknya. Nah, waktu dia usia 2 tahun kalau nggak salah, dia itu punya adik, cuma meninggal, adik laki-laki. Terus habis itu orang tuanya pindah lagi mungkin untuk move on gitu. Pindah kalau nggak salah ke daerah di Odessa ya kalau nggak salah, itu tempat kakeknya Blavatsky dari sisi ibu. Dia juga pejabat kakeknya itu. Nah kakeknya ini punya kekuasaan lah, dan memang orang darah biru, aristokrat gitu. Hingga pada suatu ketika Blavatsky ini sempat mampir ke dia darah biru. Iya darah biru karena ibunya itu princess namanya kalau nggak salah. Kakek buyutnya. Darah biru dari mana? Dari ibunya. Jadi kakek buyutnya itu prince. Oh, prince. Pangeran ya? Iya, pangeran. Nah, suatu saat Blavatsky ini main ke perpustakaan kakeknya yang dari sisi ibunya. Terus dia nemuin banyak buku-buku tentang spiritualisme. Gitu Kak Adri. Mungkin awalnya dari situ. Dan di situ juga dia menemukan fakta bahwa kakek buyutnya itu adalah seorang anggota Freemason. Oh, kakeknya Freemason. Iya, kakek buyutnya. Dan kakek buyutnya itu adalah orang Freemason yang cukup terkenal lah waktu dulu gitu. Karena beliau sempat ketemu sama orang yang dikultuskan pada zaman dulu, namanya Alessandro Cagliostro atau siapa gitu, dan Count Saint-Germain. Count Saint-Germain ini adalah orang Eropa yang dipercaya tidak pernah mati. Nah, itu temenan tuh sama kakeknya Blavatsky. Jadi it's in the blood, sudah ada dari darahnya Blavatsky sendiri. Kepercayaan tidak pernah mati, taunya dari mana? Tidak pernah mati karena dia itu Count Saint-Germain ini intermezzo aja ya. Count Saint-Germain itu lahir di abad ke-17 kalau nggak salah. Dan dia sempat dikatakan mati oleh dokter yang menangani dia karena dia sempat sakit waktu itu di akhir abad ke-19 ya kalau nggak salah. Nah, tapi ada yang mengaku ketemu sama Count Saint-Germain ini di tahun 1900-an awal, di mana saat itu harusnya dia sudah baik-baik aja di kuburan gitu Kak Adri. Berarti sudah umurnya bisa ratusan tahun itu ya? Nah, itu temenannya kakeknya Blavatsky. Jadi penonton kakeknya Blavatsky ini nurun ke kakek ibunya Blavatsky, nurun ke kakeknya Blavatsky, nurun ke ibunya Blavatsky, dan ke Blavatsky itu memang punya darah-darah mistis lah kayak gitu. Nah, Blavatsky ini kebetulan juga sangat dekat sama kakeknya. Jadi selain suka baca buku-buku kakeknya itu pernah ditugaskan ke daerah yang daerah itu punya pengaruh Tibetan, Buddha dari Tibet, gitu. Nah, Blavatsky sendiri ketemu sama salah satu tokoh penting Buddha Tibet di tempat tugas kakeknya, itu masih di daerah Rusia. Kayak gitu. Oh, jadi dia ketemu orang Tibet itu di Rusia? Iya, awalnya kayak gitu, Kak Adri. Baru dia ke Tibet? Nah, itu masih jauh. Sebenarnya nggak jauh juga, kita persingkat aja ya. Akhirnya Blavatsky ini nikah. Karena dia itu sudah tercekoki, gitu ya Kak Adri, dengan semua hal yang spiritual. Jadi dia nikah sama orang yang namanya Blavatsky.
Nah, Blavatsky itu adalah nama marga dari mantan suaminya itu. Pada akhirnya jadi mantan suaminya penonton Kadri gitu. Kenapa dia akhirnya bersedia untuk menikah sama si Blavatsky ini? Ya karena Helena Petrovna Blavatsky kepincut sama si Blavatsky ini yang katanya orangnya spiritual banget, percaya sama black magic kayak gitu-gitu. Berarti Blavatsky itu tipenya kayak saya juga ya? Kenapa tuh? Pakar black magic. Oh ya. Nggak percaya? Enggak juga. Kameramen kita santet ya. Tapi pada akhirnya karena keputusan Blavatsky itu terlalu prematur mungkin ya dan terburu-buru gitu. Akhirnya Blavatsky baru beberapa lama nikah, dia udah nggak betah, pengen balik lagi. Pengen lihat kayaknya. Iya, pengen balik lagi ke keluarganya. Blavatsky ini kan orang kaya, akhirnya disuruh sama bapaknya balik ke Saint Petersburg. Suaminya dicerai? Suaminya belum dicerai. Jadi mereka ini pisah tanpa perceraian, hanya separated gitu, bukan bercerai, hanya berpisah. Blavatsky ini disuruh bawa ART-nya, asisten rumah tangganya lah gitu, untuk ke Saint Petersburg balik lagi gitu. Nah, dia ini kan naik kapal, mereka nih rombongan ini naik kapal. Blavatsky ini mungkin punya pemikiran yang cenderung original ya, di luar nalar orang Eropa pada umumnya saat itu. Mungkin gitu. lebih tepatnya dia punya pemikiran alternatif. Alternatif, betul. Jadi Blavatsky ini ketika lagi di kapal, dia berpikir, ngapain ya saya balik lagi ke Saint Petersburg gitu. Mendingan saya pergi aja nih ke Asia, ke Konstantinopel gitu. Akhirnya dia nyogok nakoda kapalnya untuk puter balik ke Konstantinopel. Nah itu penumpang yang lain gimana? Ikut. Oh ikut? Ikut. Jahat juga dia. Kayak gitu. Oh diputer balik kapalnya? Iya. Karena sebelumnya ya Blavatsky ini mengaku bahwa dia itu bertemu sama sesosok India, sesosok orang India yang misterius gitu. Gaib apa nyata? Gaib. Dan itu dinobatkan sama Blavatsky sebagai seorang master sosok tersebut. Oh, master. Jadi sosok tersebut adalah orang penting yang menjadi pembisik Blavatsky gitu Kak Adri. Di Freemason itu kan master itu gelar ini ya, tertinggi ya? Betul. The master itu. Benar. Kalau di Freemason itu ada 3. Ini kita nggak bahas teosofi dulu, penonton sekalian. Kita kembali ke Freemason sedikit. Kalau di Freemasonry itu ada 3 tingkatan. First degree itu entered apprentice, jadi newbie-nya banget itu entered apprentice. Ketika mereka udah beberapa tahun di Freemasonry, mereka naik pangkat menjadi fellow craft. Oh, dia baru apa-apa lah ya. Iya. Fellow craft tuh ya intermediate-nya lah. Nah, tingkatnya udah PKD. Nah. Dia nggak ngerti. Degree ketiga itu adalah master mason. Nah makanya itu gelar tertingginya Freemason itu 3 itu yang diketahui umum. Cuma kalau ritus PKL. Skotlandia itu ada 30-an kan, ada 32 kalau nggak salah. Bahkan katanya 30. Berarti tertinggi itu the master gelarnya. Ada yang Grandmaster. Oh, jadi kalau PKN berarti udah kader nasional lah itu ya. Kadri tahu bapaknya Ratu Elizabeth yang kedua? Oh. Jadi nama bapaknya Ratu Elizabeth yang kedua itu adalah George yang ke-6. Beliau adalah anggota Freemason dengan pangkat tertinggi, Grandmaster. Oh, dia Freemason? Freemason. Gitu. Banyak, bahkan katanya Pangeran Harry juga Freemason. Pangeran Harry? Iya. Jadi gini untuk Henry apa Harry? Harry. Oh, iya. Baru nyadar. Iya, jadi Pangeran Harry itu dikatakan Freemason karena Freemason ini kan adalah organisasi yang rahasia. Dan karena kerahasiaannya itu pula lah yang dipakai untuk berkomunikasi adalah simbol gitu. Simbol dan gestur-gestur. Salah satu gestur yang dipakai Pangeran Harry ketika dia memperkenalkan Meghan Markle sebagai calon istrinya itu adalah gestur orang Freemason gitu. Jadi dia masukin tangannya ke dalam jasnya seperti ini gitu. Oh. Kalau orang Freemason juga salaman ada aturannya juga.
Gini. Enggak kayak gini, enggak kayak gitu. Itu salam COVID ya. Dan sesuai pangkatnya juga. Gitu. Oke, kembali lagi ke Teh Sofi. Kita sampai mana tadi ya, Kadri ya? Ya, ikut aja lah. Oh ya, akhirnya dia ke Tibet dari Konstantinopel. Blavatsky ini ke Tibet, penonton. Blavatsky ke Tibet karena Tadi kita sampai Pangeran Harry. Hah? Sampai Pangeran Harry. Oh ya, itu kan sudah kita tutup pembicaraannya. Mungkin itu di luar ceruk berpikir aja kita perbincangkan. Iya. Gitu. Ke Tibet. Akhirnya dia ke Tibet. Cuma dia gagal ke Tibet, Kak Adri. Karena tidak diperbolehkan oleh otoritas di sana. Oh gitu. Terkait dengan geopolitik dunia saat itu. Kan lagi perang Crimea ya saat itu. Blavatsky ini keluarga negaranya Rusia. Sementara orang Inggris yang saat itu menjadi otoritas di Tibet itu lagi nggak sukanya kepada orang Rusia. Sentimennya lagi tinggi lah. Sentimen. Kayak gitu. Jadi setiap orang Rusia yang masuk ke Tibet, sebetulnya bukan orang Rusia aja, orang-orang Eropa yang masuk ke Tibet itu tidak diperbolehkan. Kayak gitu. Akhirnya Blavatsky gagal ke Konstantinopel. Dia ke negara-negara lain. Akhirnya dia ke Mesir. Oh, ke Mesir. Ya, di Mesir dia ketemu sama Mesirnya di mana? Kairo? Al-Azhar. Ya. Al-Azhar bukan. Di Kairo, tempat Al-Azhar Kairo berada. Berarti dia meneliti ini ya, Mesir kuno ya? Iya, nah mungkin itu juga yang menginspirasi pemikiran teosofinya Blavatsky, belajar dari ajaran-ajaran Mesir kuno. Jadi untuk penonton sekalian ketahui, sebagai inti dari ajaran Blavatsky ini adalah kepercayaan kuno, kepercayaan tentang ancient wisdom, seperti itu. Dan yang kita ketahui juga, memang peradaban Mesir ini adalah salah satu peradaban yang tertua. Dan mereka ini punya bukti-bukti yang valid gitu ya, dari hieroglif, terus dari gambar-gambar yang ada di piramida mereka gitu. Jadi mungkin bisa di-trace dari situ juga kepercayaan kuno mereka gitu. Nah, Blavatsky ini cukup lama di Kairo. Dia ketemu sama seseorang, orang bule juga kalau nggak salah, namanya N kalau nggak salah. Dan orang ini yang kemudian N maksudnya? N-N-E, bukan N as in dan gitu. Akhirnya namanya N gitu. Iya. Dan Blavatsky juga ketemu sama penyanyi Hungaria kalau nggak salah, temannya banyak saat itu gitu. Dia bisa main musik juga tuh? Blavatsky. Bisa main musik, bisa main piano karena diajarin sama ibunya. Gitu. Ibunya itu orang yang sangat pintar, intelektual gitu. Akhirnya pokoknya semua kerjaan dilakuin sama Blavatsky gitu. Karena dia memang kan terbiasa hidup nomaden. Jadi untuk adaptasi dengan orang banyak itu gampang gitu, dan mudah untuk beradaptasi, gampang berdialektika juga. Endorse. Jangan lupa ya, keripik Bang Rizal. Terus. Ini sebetulnya dia banyak sekali berpindah-pindah tempat kan. Gitu. Jadi aku kalau kalau harus mendeskripsikan perjalanannya Blavatsky ini mungkin butuh 15 jam. 15 jam? Iya, cuma kita persingkat aja. Yang jelas Blavatsky ini sempat dalam perjalanannya itu sempat ke India sebelum akhirnya dia pengen balik lagi ke Eropa dari Mesir itu. Cuma dia ngelewatin India dan Jawa. Oh, dia sempat ke sini? Sempat ke Jawa, iya. Karena dia bosen di Kairo udah gitu-gitu aja, dia pengen balik ke Eropa, tapi dia pengen tetap bertualang gitu. Jadi ngelewatin Madras dan Java. Madras itu kalau sekarang daerah Chennai di India. Nah, tapi dia juga ngelewatin Jawa pada perjalanannya, kayak gitu. Ke Jawa kemana dia? Ke Jawa mungkin Kadri yang lebih tahu. Jadi kemana Kadri? Jadi kemana nih Blavatsky ini? Katanya dengar-dengar ke suatu candi gitu ya, di Pulau Jawa ya. Iya, Candi Mendut ya. Candi Mendut. Prambanan juga katanya. Prambanan. Apa yang dilakukan tuh Kak Adri di sana? Dia manggil-manggil ini jin-jin, dipanggil setan-setan, itu di demit-demit situ dipanggil, dikondisikan, diajak dialog. Gitu. Iya. Mungkin dibawa ke Amerika mungkin ya, dibawa ke Amerika, diimpor oleh jin lah gitu kan. Iya, bisa. Sehingga dia mengajarkan black magic di
di Amerika gitu. Iya. Jadi bisa jadi bisa. Black Magic di Amerika itu juga belajarnya dari sini gitu. Betul. Jadi betul. mungkin kuntilanak agak beda gitu kan. Karena kalau kita lihat juga mistisisme di barat ini kan asalnya dari timur, Iya benar. gitu kan? Udah jinnya udah berevolusi mungkin. Oh iya, gitu berevolusi ya. di sana. Iya. Bisa. Akhirnya dia kembali lagi tuh ke Adri. Ke Eropa. Ke Eropa. Bagaimana? Ke Eropa tadi. Balik ke Eropa. Terus dari Eropa akhirnya pokoknya banyak ya travelingnya itu ya. Di Eropa tinggal beberapa lama ke Amerika. Amerika itu Blavatsky sempet ke Kanada. Dia ketemu sama orang-orang Indian Amerika itu di daerah Quebec, Kanada. Tapi dia merasa orang-orang di sana nggak welcome. Akhirnya dia ke mainland Amerikanya gitu, ke daerah Chicago, Salt Lake City, Utah, sama San Francisco. Nah, setelah itu ya mungkin di situ dia juga belajar tentang ancient wisdom di Amerika sendiri yang memang dari suku Indian Amerika yang bersahabat yang ditemui di sana kayak gitu. Dari situ Blavatsky ke India. Nah, di India ini lumayan lama, sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Ini kita percepat aja ya. Dari India itu kemudian Blavatsky ke Eropa lagi. Dia akhirnya ke Georgia ya kalau nggak salah, balik lagi ke rumah orang tuanya dan dia menikah lagi. Walaupun dia sudah ada suami, belum bercerai. Tapi ini menikah lagi sama, tipenya harus yang Black Magic juga? Sepertinya seperti itu. Gitu. Nah di sini pemikirannya dia sudah agak matang ya Kak Adri ya. Jadi dia sebenarnya dimakamin di mana ya? Dimakaminya kalau nggak salah di Inggris ya. Oh di Inggris? Di Inggris, karena meninggalnya juga di Inggris. Tapi itu untuk... Asli tetap ke Inggris, ziarah sih? Sayangnya tidak ada kesempatan. Kirain. Iya. Tadi kan gini penonton, Kak Adri ini sempat nanya Blavatsky itu punya anak nggak ya sih di Polandia gitu nanya. Betul. Jadi untuk klarifikasi sekalian juga informasi ke penonton, Blavatsky ini tidak mempunyai anak kandung karena dia percaya bahwa seorang teosof itu harus selibasi. Apa itu selibasi? Tidak boleh berhubungan badan dengan orang lain. Terus nikah ngapain? Gitu. Cuma untuk menjaga mood aja kali ya, atau mungkin untuk teman diskusi, seperti itu. Akhirnya Blavatsky ini dicerai sama suaminya. Tunggu, nikah buat teman diskusi? Diskusi aja gak usah nikah. Oh iya, terus. Iya, kayak gitu. Gitu. Nah, kalau nggak salah dia kemudian rujuk lagi nih sama mantan suaminya. Dan akhirnya dia mengadopsi anak. Yang sebelumnya kan rujuk lagi sama yang ditinggalin. Oh, ditinggalin. Iya. Mengadopsi anak, tapi anak ini anaknya namanya Yuri, tapi usia 5 tahun itu meninggal. Gitu. Nah, Blavatsky ini mungkin sedih banget ya, dia mau move on. Itu akhirnya dia pergi, dia tour gitu ya, tour keliling dunia lagi. Dia kembali lagi ke Tibet kalau nggak salah. Dia ke Konstantinopel, terus dia ke Tibet juga gitu kan. Di Tibet itu sebenarnya ada apa sih? Sampai di Tibet dia ketemu sama biksu-biksu di sana. Kak Adri. Kan di situ ada gunung apa? Himalaya ya? Dia sempat ke daerah gunung Himalaya itu. Jadi memang salah satu tempat persinggahan Blavatsky yang paling terkenal adalah daerah yang dulunya menjadi ibu kota dari Himalayan Kingdom. Di situ dia ketemu sama biksu-biksu Buddha dan mempelajari kepercayaan-kepercayaan mereka. Ada satu catatan yang mengatakan bahwa Blavatsky ini bahkan dipertemukan dengan suatu zat yang punya pengetahuan banyak tentang ancient wisdom Tibet zaman dulu kayak gitu. Akhirnya Blavatsky ini zat maksudnya orang, cahaya atau entahlah. Begitulah ya, makhluk tidak terlihat itu. Makhluk yang tidak terlihat dan orang inilah zat inilah yang kemudian menginspirasi Blavatsky hingga menjadi seorang yang spiritualis sampai dikatakan oleh seorang sejarawan bahwa Blavatsky semenjak pergi ke Tibet itu menjadi orang yang sangat spiritual, bahkan bisa dikatakan kalau nggak salah dia itu seperti Mahayana Buddhis seperti itu, saking spiritualnya.
Kak Adri. Berarti dia udah dianggap spiritualis di Buddha itu juga, tokoh spiritual Buddha juga ya? Betul, karena Blavatsky sendiri personally pernah mengaku bahwa dia itu adalah seorang Buddhis gitu. Oh, seorang Buddhis. Gitu. Walaupun pada saat di Tibet dia belum menjadi seorang Buddhis. Jadi dia mempelajari pandangan ini atau ajaran ini cukup lama dulu hingga pada akhirnya nanti dia menjadi seorang Buddhis. Seperti itu. Tapi dari Tibet ini kita lanjut lagi, dia tuh ke Amerika lagi. Ke Amerika? Ke Amerika karena dia dibisikkan sama masternya itu, orang India yang dia lihat pas dia masih kecil. Kodamnya apa sih lah itu ya? Ya, Blavatsky kamu ke Amerika deh gitu. Itu maksudnya bisikan gaib ya? Bisikan gaib. Dan dia sebetulnya melihat visualnya. Oh, dia melihat visualnya? Iya. Blavatsky ini menamakan masternya sebagai Moria. Master Moria dia panggilnya. Di Amerika itu, Blavatsky akhirnya menjadi sebuah berita sensasional karena dia sempat ketemu sama reporter dari surat kabar The Sun di New York City. Blavatsky ini ditanya tentang pengalaman spiritualnya gitu kan, akhirnya dia mengaku bahwa dia pernah ke Tibet dan lain-lain kayak gitu. Nah, surat kabar The Sun ini adalah bukti valid pertama yang berisikan pengakuan Blavatsky bahwa dia pernah ke Tibet. Karena ini sebetulnya kontroversial, Kak Adri. Banyak orang yang nggak percaya bahwa Blavatsky ini ke Tibet. Banyak orang yang percaya bahwa Blavatsky ini ngaku-ngaku aja. Seperti itu. Banyak yang percaya bahwa Blavatsky ini pemikirannya ngarang aja nih, nggak pernah ke Tibet gitu. Ya, orang-orang dari perspektif Barat kan mereka nggak masuk logika lah ya. Nggak masuk logika seperti itu. Akhirnya di Amerika itu dia cukup lama. Dia orangnya iseng, Kak Adri, Blavatsky ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengaku bisa black magic, Blavatsky ini pengen ketemu aja rasanya sama orang itu dan dites bener nggak sih bisa black magic gitu. Pada suatu hari, dia itu dengar berita tentang William dan Horatio Eddy. Orang Amerika yang ngaku bisa black magic. Didatengin lah sama Blavatsky. Tapi sebelum ketemu sama orang itu, Blavatsky ini ketemu sama seorang reporter yang namanya Olcott. Nah, si Olcott ini memang juga punya tujuan yang sama dengan Blavatsky gitu, mau ketemu sama si William dan Horatio Eddy, tapi untuk kepentingan meliput berita seperti itu. Nah, pada akhirnya karena mereka ini akhirnya nggak tahu ya, semesta mempertemukan mereka gitu kan. Akhirnya Olcott justru mewawancarai Blavatsky ini gitu. Yang itu yang punya black magic itu? Iya, yang punya reporter. Reporter. Gitu. Dan akhirnya Olcott ini terkesima kan, terpukau sama pemikirannya Blavatsky. Akhirnya mereka jadi teman gitu kan. Semesta tuh ya. Alam semesta. Akhirnya Blavatsky seakan-akan seperti apa ya, menjadi mentornya Olcott lah. Dia bilang ke Olcott, kamu jadi vegetarian ya gitu. Kamu nggak boleh nikah ya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan secara de facto di situ Olcott sudah menjadi sebuah Theosophos. Theosophos itu adalah penganut aliran teosofi. Seperti itu. Akhirnya mereka ini karena sering diskusi membentuk suatu komunitas. Namanya Brotherhood of Luxor. Kayak gitu. Jadi diambil Tapi emang teosofi itu nggak boleh nikah beneran? Apa cuman orang-orang tertentu aja? Sebenarnya boleh nikah. Yang penting tidak berhubungan seksual. Diskusi aja ya? Diskusi aja, mencari inspirasi gitu. Atau mungkin teman main catur gitu kan. Karena orang sekedar status aja gitu ya. Sekedar status aja kayak gitu. Nah, akhirnya ya. Akhirnya Olcott dan Blavatsky ini suka tur kemana-mana. Mereka pergi ke Tibet, mereka pergi kemana. Dan akhirnya pada suatu hari mereka ketemu sama orang yang punya visi sama dengan mereka. Orang Irlandia namanya Judge. Akhirnya mereka pada tahun 1875 mendirikan suatu komunitas yang namanya The Theosophical Society. Dan ini yang menjadi topik pembicaraan kita ya. Organisasinya sudah sifatnya internasional ya? Sifatnya sudah internasional. Jadi mereka ini bertemu di suatu loji sama kayak orang Freemason, bangunan. Ya, jadi loji itu adalah bangunan kecil gitu untuk tempat orang-orang teosofi ini mempraktikkan spiritualismenya
Seperti itu. Sama kayak orang Freemason juga ini, tapi lojinya beda ya. Loji Freemason sendiri, loji Theosophy sendiri kayak gitu. Mereka ini punya pengaruh yang luar biasa penonton. Jadi cabangnya itu kalau nggak salah sudah ratusan sampai ribuan di Amerika sendiri kayak gitu. Nah, secara struktur kepemimpinan, chairman-nya adalah si Olcott. Karena Olcott ini kan memang orang yang orang depan layar lah. Dia itu selain reporter juga seorang pengacara. Gitu. Jadi memang funding untuk Theosophical Society ini banyaknya juga dari Olcott. Karena dia juga masih aktif sebagai pengacara. Ya, nah, untuk sekretarisnya adalah Judge yang orang Irlandia tadi. Dan Blavatsky ini sebetulnya orang yang sangat sentral di dalam Theosophical Society ini. Cuma dia itu kalau nggak salah cuma jadi advisor aja atau apa ya, saya harus pastikan lagi. Cuma dia tidak mendapatkan posisi yang strategis. Dewan Suro lah. Secara de jure Dewan Suronya mungkin ya seperti itu gitu. Karena pemikiran-pemikiran dari Theosophical Society gitu kan, ajaran-ajarannya itu berasal lebih ke ideolognya mungkin ya. Ideologinya. Dan itu juga yang ditekankan sama Blavatsky ketika ditanyakan. Ketika teosofi ini sudah mulai dikenal sama banyak orang, banyak yang bertanya-tanya definisi dari teosofi ini apa gitu. Blavatsky cuma jawabnya singkat. Yang jelas teosofi ini bukan suatu agama. Kayak gitu. Judge waktu ditanya, teosofi ini apa sih? Judge berkilahnya gini, teosofi ini adalah sesuatu yang sangat agung yang bahkan tidak bisa untuk didefinisikan. Seperti itu. Ya intinya adalah teosofi, kalau kita lihat kan dari etimologisnya, theo itu adalah ketuhanan. Sophia adalah dari kata Yunani kuno, kebijaksanaan. Jadi wisdom in God gitu. Jadi kebijaksanaan yang kita dapatkan dari mungkin kepercayaan terhadap Tuhan gitu. Dan Tuhan ini di dalam teosofi tidak spesifik harus kita percaya pada suatu agama. Seperti itu. Jadi Theosophical Society ini pada hari-hari terakhir Blavatsky mengeluarkan 3 poin yang harus dipercayai oleh penganut-penganutnya. Yang pertama adalah egalitarianisme atau kesetaraan kepada setiap orang, yaitu yang harus dijunjung, entah apapun itu rasnya, sukunya, agamanya, itu harus dijunjung. Terus yang kedua itu orang-orang yang menganut teosofi ini, saya yang kedua agak lupa ya, cuma yang ketiga ini kita harus percaya kepada ilmu pengetahuan. Gitu Kak Adri, ilmu pengetahuan dan terus menerus mencari tahu tentang agama-agama yang ada di dunia ini gitu. Jadi comparative religion itu harus dipraktikkan juga. Karena teosofi ini pada intinya adalah untuk mencapai harmonisasi, kalau aku bisa pahami seperti itu Kak Adri. Dan bagaimana kita mencapai harmonisasi sebagai manusia, kita harus percaya pada sesuatu yang bisa membuat kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kalau menurut Blavatsky, cara itu adalah melalui agama, melalui pencarian ilmu gitu, pencarian terhadap ilmu pengetahuan. Disitulah kita bisa mencapai kedamaian seperti itu. Dan kalau diri kita sudah damai, maka akan tercipta suatu keharmonian di dalam kehidupan ini. Jadi ada kerukunan seperti itulah gitu. Nah, long story short, Blavatsky ini dari Amerika suka roadshow dan kembali lagi ke India pada akhirnya. Di India ini dia ketemu sama banyak orang gitu. Disambut juga dengan hebohnya karena ketika itu India itu adalah subjek dari imperialisme Inggris. Nah, Blavatsky kan secara latar belakang orang Rusia kan. Saat itu kondisinya waktu dia masih kecil ada sentimen juga sama Inggris gitu. Terus dia juga secara pemikiran tidak menyetujui adanya imperialisme gitu yang dibawa oleh, kalau menurut Blavatsky, agama Protestan dan agama Katolik itu menurut Blavatsky, mungkin karena Katolik karena adanya otoritas tertinggi dari paus gitu kan, ada sistem feodalismenya seperti itu. Dan kalau
Protestan itu menurut Blavatsky membawa ajaran-ajaran ya kita harus cari uang gitu, harus cari uang. Calvinis. Ya, terus pada akhirnya itu menciptakan suatu tindakan imperialisme dan kolonialisme seperti itu. Itu yang tidak disukai oleh Blavatsky. Jadi bercampur di situ, bercampur sentimennya terhadap imperialisme Inggris di India gitu. Dan dia banyak mendapat massa di India tersebut. Seperti itu. Jadi dia dikasih rumah bagus, terus dia ketemu sama biksu-biksu Hindu yang ada di sana gitu. Dan pada akhirnya wujud dari masternya itu kelihatan di India itu. Jadi kalau nggak salah ya, master Mauryanya itu yang dipercaya sama Blavatsky itu menjadi sesosok manusia di India. Oh, jadi mereka jalan-jalan. Wujud di manusia. Mereka jalan-jalan ke Agra, lihat Taj Mahal. Terus mereka pergi ke banyak tempat gitu. Dan setelah dikulik-kulik ternyata masternya ini adalah orang India yang berasal dari Punjab. Seperti itu. Nah, sama Olcott lah jalan-jalannya. Oh, bisa jadi masternya itu sebenarnya manusia ya? Bisa jadi. Tapi dia bisa bertemu secara gaib itu dengan Blavatsky. Iya, betul, bisa jadi. Atau mungkin dia adalah suatu ruh yang ketika di India itu merasa liberated gitu kan. Akhirnya dia karena di tanah kelahirannya sendiri mencari orang yang bisa dimasukin raganya gitu. Akhirnya jalan-jalan sama Blavatsky. Mungkin gitu kali ya. Penonton. Mungkin begitulah. Wah, ini sponsor. Oh, bukan. Kita harus tidak boleh. Kalau mau masuk nggak apa-apa. Kalau masuk. Iya, kalau mau masuk nggak apa-apa. Dibuka nggak nih? Le mineral. Ya, kalau mau masuk. Ini sudah masuk nih. Keripik Bang Rizal ya. Ya, lanjut. Jadi gimana? Jadi sebenarnya inti ajaran teosofi itu lebih ini ya, spiritualitas agama ya. Spiritualitas agama. Seluruh agama-agama ya, bukan. Seluruh agama-agama. Jadi kalau agama itu kan ada yang beragam, terus adanya kepemimpinan spiritual itu, terus ada yang namanya doktrin-doktrin gitu kan. Kalau Blavatsky ini menghindari itu semua kan. Nah. Jadi begini penonton, Blavatsky ini orangnya suka nggak konsisten kalau nulis. Jadi bukunya itu banyak, gitu kan. Kita ambil contoh aja ya, di dalam bukunya dia yang awal-awal itu ada judulnya Isis Unveiled. Di situ dia nggak percaya sama yang namanya reinkarnasi. Katanya dia kalau orang meninggal ya udah gitu, rohnya nggak akan berpindah ke jasad manusia lain di bumi ini gitu. Rohnya akan mati bersamaan dengan jasadnya. Tapi di bukunya dia yang kemudian diterbitkan beberapa tahun sebelum dia meninggal, The Secret Doctrine, dia mengaku bahwa dia percaya reinkarnasi. Percaya reinkarnasi. Iya. Nah, kasus yang lainnya adalah Blavatsky ini orang yang rasis dulunya. Dikenal sama orang-orang yang baca bukunya bahwa dia adalah orang yang rasis. Karena secara terbuka dia bilang bahwa dia tidak suka dengan orang-orang Yahudi. Seperti itu. Sebetulnya ketidaksukaannya Blavatsky dengan orang Yahudi itu bukan sesuatu yang disengaja ya. Kalau menurut Blavatsky, adalah suatu keapesan aja bagi orang Yahudi karena agama mereka itu merupakan agama yang lebih dahulu muncul daripada agama Kristen, dan agama Kristen itu ajaran-ajarannya kan ada yang sama juga kan sama ajaran Yahudi gitu. Jadi Blavatsky ambil dari rootnya nih, agama Yahudi gitu. Agama inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya imperialisme, orang-orang yang teropresi seperti itu. Jadi disitulah awal Blavatsky nggak suka sama orang-orang Yahudi, antisemit lah. Mungkin fasenya kali, fase pemikirannya. Nah, fase pemikirannya. Tapi pada akhirnya 2 tahun sebelum Blavatsky meninggal, seperti yang tadi kita bahas juga ya, 3 poin dari teosofi ini, poin pertamanya adalah kesetaraan, perlakuan kepada manusia yang harus setara, gitu. Entah itu rasnya apa, agamanya apa, pekerjaannya apa, ya seperti itulah, seperti itu. Jadi untuk di tahun-tahun akhirnya Blavatsky memang dia tidak masalah ke Adri mau mau penganut agama apapun masuk teosofi, itu tidak masalah bagi Blavatsky. Tidak ditutup-tutupi agama gitu ya. Tidak ditutup-tutupi agama gitu. Dan tidak ada persyaratan khusus bagi seorang calon penganut
teosofi ini untuk memeluk agama tertentu. Seperti itu. Jadi semua agama boleh masuk ya? Semua agama boleh masuk. Cuma memang secara historisnya Blavatsky ini perjalanan hidupnya yang nomaden ini lebih banyak dihabiskan di Tibet dan India. Kayak gitu. Nah, Blavatsky ini pada akhirnya nggak stay di India di akhir hidupnya. Dia pindah ke Eropa pada akhirnya. Dia pindah ke Eropa karena kesehatannya sudah mulai menurun gitu. Jadi Blavatsky ini kan orangnya aktif sekali, Kak Adri. Dia itu suka naik kuda, terus jatuh, cedera gitu. Pernah juga ikut perang sama Giuseppe Garibaldi, terus cedera juga kayak gitu. Jadi dia ikut perang. Jadi memang orangnya iseng ya. Ada perang ikut gitu. Ada pembukaan rekrutmen untuk ini perang apa tawuran nih? Perang dong. Ada rekrutmen untuk menjadi pianis di sebuah orkestra yang ternama Royal Philharmonic Orchestra, dia ikut gitu. Jadi memang orangnya daring, pemberani gitu. Tapi itu yang menyebabkan mungkin ya, itu yang menyebabkan kesehatannya jadi menurun karena terlalu aktif. Akhirnya dia kembali ke Inggris waktu itu. Dia kembali ke Inggris, dia dirawat sama salah seorang anggota teosofi yang namanya Anne Besant. Oh, Anne Besant. Yeah. Nah, pada akhirnya semakin menurun kesehatannya, Blavatsky meninggal karena waktu itu di Inggris ada sebuah epidemi kolera. Kolera itu waktu Blavatsky baru lahir, tapi waktu Blavatsky meninggal itu di Inggris epidemi yang merebak adalah influenza. Jadi kayak sekarang ini ya? Iya, cuma kalau sekarang kan pandemi kan. Kalau saat itu epidemi hanya di Inggris aja. Flu ya, flu yang menyebabkan meninggal. Seperti itu. Blavatsky ini sampai akhir hayatnya kalau nggak salah telah menulis sekitar 6 buku yang terkenal. ISIS Unveiled, Secret Doctrine. Ini ISIS Unveiled ini laku banget penonton. ISIS itu harus diperjelas, ISIS itu apa? ISIS itu bukan ISIS ya, bukan ISIS ya. Bukan ya. Tapi dia sudah menulis itu duluan gitu ya. Iya. ISIS ini kalau nggak salah ya adalah dewa dari mitologi Mesir kuno. Isis adalah istri dari Osiris. Osiris ini adalah dewa underworld ya kalau nggak salah. Cucu dari Ra, dewa matahari. Seperti itu. Dan kalau teman-teman suka lihat simbol mata Illuminati itu adalah mata suaminya Isis, Osiris, gitu. Ya itu juga ada kaitannya juga dengan Freemasonry sih, karena ada yang bilang juga bahwa ajaran Freemasonry itu kan dari Mesir kuno, sama-sama ajaran, salah satu ajaran dari teosofi yang diambil sama Blavatsky gitu. Jadi teosofi juga memakai simbol-simbol khusus, sama seperti Freemason. Gitu. Kalau Freemason kan mata, terus ada gestur-gestur tertentu. Kalau teosofi ini simbolnya unik, pemirsa. Jadi ada logo swastikanya Nazi ya. Terus ada bintang David. Terus ada ulernya Hermes. Ular yang ini ya, yang kepalanya makan buntut ya. Iya. Sebagai simbol keabadian. Simbol keabadian. Karena memang teosofi ini secara garis besarnya adalah hybrid dari ajaran Neoplatonisme dan Hermeusisme. Itu adalah ajaran pada zamannya Yunani kuno dulu gitu. Jadi pada intinya ajaran spiritualisme lah, ajaran bahwa kita tuh mencari kedamaian di dalam diri kita sendiri, seperti itu, Pak Adri. Nah mungkin untuk lambang-lambang dari teosofi, soalnya saya paham banget lambang-lambang. Iya, mungkin Kak Adri yang lebih jago nih, yang bisa menjelaskan. Ya kalau saya tahu ya itu misalnya bintang, yang bintang David itu simbolnya itu adalah simbol ketika ke atas itu materialisme. Iya. Kalau yang ke bawah itu spiritual. Iya. Ini kan sebenarnya teosofi Blavatsky ini kan melihat abad ke-18 itu revolusi industri itu ya. Ketika seseorang itu terlalu materialistik ya. Iya. Terlalu mengedewakan teknologi. Iya. Akhirnya ditarikan ke spiritual itu. Jadi dia keseimbangan sebenarnya itu. Simbol keseimbangan itu.
Ya lanjutin terus teori konspirasi. Ya, tapi ini menarik Oh, iya, juga. menarik. Ada lambang salib swastika ini nih. swastika Nazi ya. Iya. Tapi itu sebelum Nazi kan, karena Iya. di akhir abad 19. Nazi ini kan baru muncul setelah 1900-an kan. Iya, itu sebenarnya kalau kita lihat itu simbol keabadian itu reinkarnasi ya. Nggak tahu saya Astrid bagaimana reinkarnasinya Blavatsky ini, dulunya nggak percaya atau sekarang tiba-tiba percaya atau percaya dulu tidak percaya? Blavatsky ini nggak percaya dulu, baru percaya. Oh, baru percaya. Di bukunya yang lebih dulu muncul itu kan ISIS Unveiled. Di situ dia bilang bahwa dia nggak percaya sama reinkarnasi. Secret Doctrine percaya. Di Secret Doctrine dia percaya dan dia menjelaskan bahwa reinkarnasi itu sangat mungkin terjadi karena adanya karma. Jadi dia percaya sama sistem karma. Jadi orang terlahir kembali, ya jiwanya itu berpindah ke jiwa lain, dia terlahir kembali untuk menyelesaikan karma yang belum selesai selama hidup dia sebelumnya, seperti Betul. itu. Ya, jadi itu sebenarnya dia konsepnya banyak mengambil dari filsafat misalnya Yunani itu dari Pythagoras. Pythagoras itu pernah ada ceritanya ada anjing dipukul oleh tetangganya. Lalu Pythagoras bilang, "Jangan pukul anjing itu. Di anjing itu ada ruh dari sahabatku." Iya. Itu Pythagoras sama. Jadi Pythagoras itu mempercayai tentang reinkarnasi itu. Iya. Dan juga agama-agama lagi Hindu, Buddha itu kan juga percaya bahwa ketika seseorang itu harus menjalankan karmanya sampai berkali-kali di dunia baru dia bisa kembali ke nirwana. Iya. Betul. Seperti itu. Betul. Luar biasa. Lanjut. Ya, by the way, Tapi tadi kita Astrid percaya reinkarnasi? mungkin saya sedang ada di tahap Blavatsky saat ISIS Unveiled. Ada nggak pemikiran Blavatsky yang lain yang menurut Astrid ketahui? Ada. Jadi Blavatsky ini percaya bahwa ya sama seperti Islam ya. Kalau di Islam itu kan bumi ini diciptakan Tuhan selama 7 hari terus udah yaumul akhir ya. Nah kalau Blavatsky ini percaya bahwa awalnya nggak ada apapun di alam semesta ini hingga kemudian the divine power, kekuatan yang luar biasa ini menciptakan 7 cahaya. 7 cahaya. 7 cahaya. 7 cahayanya itu menyebar dan akhirnya terciptalah bumi dari salah satu cahayanya. Dan bumi ini cuma bertahan dalam 7 fase aja. Setelah itu udah dihancurkan oleh yang punya power. Yang kalau katanya Blavatsky ini ya mungkin bisa dikatakan Tuhan ya. Tuhan yang dipercaya oleh Blavatsky, entah apapun agamanya. Tapi Blavatsky ini mengaku sebagai seorang Buddhis, kadri, gitu. Nah, dalam penciptaan bumi, itu kan tadi penciptaan bumi, kosmogoni. Nah, kalau penciptaan manusia, ini menarik. Jadi bumi tanpa manusia itu kan berarti tidak ada kita, gitu kan? Jadi harus diciptakan makhluk hidupnya. Kalau menurut Blavatsky, penciptaan makhluk hidup itu perlahan-lahan dibuat sama Tuhan, gitu. Jadi ada 7 fase juga. Yang pertama, awalnya di dalam ke bumi itu Tuhan menciptakan makhluk yang sangat-sangat suci. Dan makhluk tersebut ditempatkan di daerah yang sangat sakral. Kita nggak tahu di mana itu. Sangat suci, sangat sakral gitu. Dan yang kedua, Blavatsky percaya bahwa kemudian Tuhan itu membuat manusia lain lagi gitu. Membuat manusia lain yang disebut Hairobo apa gitu kalau nggak salah. Nah, manusia ini ditempatkan sama Tuhan di daerah dekat kutub utara, di daerah yang iklimnya cukup hangat di dekat kutub utara, gitu. Nah, yang ketiga, Tuhan ini menciptakan makhluk yang ditempatkannya di daerah Australia sekarang, gitu. Nah, yang keempat ini yang menarik. Katanya Blavatsky, pada fase keempat, Tuhan menciptakan ras yang ditempatkannya di Atlantis. Kalau kata teori konspirasi kan Atlantis di Indonesia ya. Atlantis yang hilang. Atlantis yang hilang. Nah, disinilah kalau katanya Blavatsky, peradaban manusia modern itu dimulai. Homo sapiens itu ada pada fase keempat Tuhan menciptakan ras. Seperti itu. Jadi mulai ada bentuk Homo sapiens, terus adanya 2 jenis kelamin yang berbeda, kayak gitu. Dan hewan-hewan itu juga adanya di fase ini. Kalau katanya Blavatsky,
manusia ras yang diciptakan Tuhan pada fase keempat ini mempunyai kemampuan spiritual yang baik gitu, yang mumpuni gitu, dan fisiknya juga sempurna. Karena kesempurnaannya itulah manusia jadi seenaknya gitu di dunia. Jadi mereka ini juga selain berhubungan sama manusia, berhubungan sama hewan-hewan purba yang sudah ada di bumi inilah sebelumnya gitu. Dan akhirnya hybrid dari manusia dan hewan-hewan ini menciptakan apa yang kita kenal sekarang sebagai gorila, simpanse, seperti itu. Itu dari ini evolusi manusia katanya. Iya, kalau katanya Blavatsky gitu. Dan Blavatsky juga mengkritik teorinya Charles Darwin, karena kalau katanya Blavatsky, teorinya Darwin ini terlalu positifis, terlalu fokus terhadap apa yang dikatakan sebagai sains modern gitu, biologi gitu, tanpa mengindahkan sisi spiritualisme manusia yang juga berevolusi. Seperti itu. Jadi kalau Darwin kan, kita kan evolusi dari kera gitu. Iya. Kalau Blavatsky gimana? Nah, kalau dari binatang terus jadi kera gitu maksudnya. Kalau katanya Blavatsky, ini saya belum terlalu dalam ke situ, cuma kalau saya duga sih Blavatsky percaya bahwa seiring dengan manusia itu ada di bumi ini dan berevolusi, spiritualismenya juga berkembang gitu. Dari makhluk yang ada di Atlantis hingga terciptanya peradaban gitu, itu kan ada suatu evolusi dari evolusi spiritual. Iya, evolusi spiritual juga di situ. Kayak gitu. Jadi selain biologis, kalau Blavatsky percayanya manusia yang tinggal di Atlantis itu dulu raksasa semua. Kalau di Islam kan katanya Nabi Adam juga raksasa ya. Gitu. Jadi Blavatsky ini punya pemikiran yang mirip-mirip sama pemikiran spiritual dari kepercayaan lain ya, gitu. Karena memang semua kepercayaan kuno itu atau kepercayaan agama yang dia percaya itu dicampurkan seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Nah, manusia keenam, kata Blavatsky, ras keenam yang kelima yang diciptakan sama Tuhan itu, katanya Blavatsky, sedang berlangsung pada saat Blavatsky hidup, gitu. Jadi prosesnya itu lagi ongoing pas Blavatsky masih hidup di akhir abad ke-19. Jadi Tuhan menciptakan ras Arya di akhir abad 19, katanya Blavatsky. Ras Arya itu kan dikenal sebagai ras yang arogan ya gitu. Ya, pokoknya dia ras yang paling superior gitu. Ya, paling tertinggi lah, ras tertinggi di Jerman. Iya. Dan ras keenam ini hanya bisa dikalahkan apabila Tuhan membuat ras yang keenam gitu. Yang ras yang keenam ini itu ya kita nggak tahu ya, wallahu alam sudah ada atau enggak gitu. Dan ras yang ketujuh gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ras Arya, ini juga mungkin yang mengilhami Hitler untuk mengambil lambang swastika, Kak Adri, dalam partai Nazinya, seperti itu. Karena yang lebih dahulu memakai lambang swastika secara publik itu kan Theosophical Society, ya kan, Theosophical Society-nya Blavatsky. Kemudian baru partai Nazinya Adolf Hitler, seperti itu. Itu pemikiran Blavatsky yang menurut aku luar biasa sih. Gitu. Berarti dia spiritualis yang mempengaruhi dunia juga ya? Sangat memengaruhi dunia. Dari kesimpulan Blavatsky ini gimana? Jadi dia melihat agama itu, dia ingin apa, cita-citanya untuk dunia itu apa? Harmonisasi. Kalau menurut saya ya, dari apa yang saya baca tentang Blavatsky dan beberapa pemikirannya dia gitu yang referensikan gitu sama orang-orang, ya dia ingin mencapai harmonisasi supaya tidak ada opresi di dunia ini, seperti itu. Karena dia berangkat dari situ. Waktu kecil juga dia lebih suka bermain sama anak-anak yang kelas sosialnya lebih rendah daripada Blavatsky yang aristokrat saat itu. Mungkin di situ timbul suatu kesadaran di dia bahwa dunia yang dia tinggali ini nggak cuma sekedar makan tidur sebagaimana anak aristokrat biasanya gitu. Anak-anak dengan kelas sosial yang lebih rendah itu kan juga pasti striving banget kan dalam hidupnya gitu. Mungkin mereka juga disuruh kerja di usianya yang sangat kecil seperti itu karena kondisi keluarganya yang tidak punya privilege seperti itu. Dan itu yang ditentang sama Blavatsky. Seperti itu. Ini kalau dilanjutin bisa membahas tentang sosialisme juga, Kak Adri. Oh iya, pasti nyambung ke situ nanti sosialisme. Iya, begitu.